Halo guys, selamat datang kembali di WP Podcast. Dan pada kesempatan ini saya akan mengobrol santai dengan salah satu teman saya atau rekan kerja saya di salah satu gereja di Bali. Dan dia tidak lain adalah Koko Michael Ageng. Halo. Oke, terima kasih Ko sudah berkenan hadir untuk mengisi podcast kali ini di episode yang keempat. Oke. Oke, thank you. Kita sebelumnya kita membahas dunia kerja itu tidak selaras dengan latar belakang pendidikan. Dan cukup banyak yang merespon dengan podcast kita kemarin. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat seru. Dan sebelumnya kita akan berkenalan juga dengan Ko Michael. Ko Michael, boleh perkenalkan dulu? Oke, ya sebelumnya thank you udah diajak podcast. Dan podcast sebelumnya juga udah lumayan ya dapat tanggapan yang positif dari audiens. Dan ya perkenalkan, saya Michael. Saya bekerja sama dengan Bro Roy di satu gereja. Dan ya saya tertarik untuk membahas mengenai psikologi. Dan saya juga bekerja sebagai HRD di satu perusahaan dan sebagai konsultan juga. Dan background saya memang psikologi. Oke, aku mau tanya deh sama Koko Michael. Akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita yang orang mengakhiri hidupnya sendiri. Oke. Menurut sudut pandang dari Koko Michael sendiri, kenapa orang melakukan hal seperti itu? Oke. Menarik, pertanyaan yang bagus. Dan mungkin sebelum saya jawab, saya mau mengucapkan turut berduka cita ya kalau misalnya ada teman atau ada kerabat yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Ya itu memang berat sih. Tapi ya jujur saya juga punya teman dan punya kerabat yang melakukan hal yang serupa. Nah, kalau ditanya sama Bro Roy tadi apa yang menjadi penyebabnya, ya, yang bisa saya simpulkan sih mungkin satu penyebab utamanya. Yang bisa saya simpulkan itu satu penyebab utamanya, dia orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dia merasa sudah tidak punya harapan lagi. Di dunia ini dia udah gak punya harapan lagi. Dia merasa hidupnya udah ke depan, dia merasa dia sudah gak bisa ngapa-ngapain. Dia sudah tidak punya jalan, dia tidak punya masa depan. Jadi ya dia memikirkan untuk apa lagi saya hidup di dunia. Ya udah selesai gitu. Terus kenapa harus mereka melakukan hal seperti itu? Apa yang mendorong mereka berpikir bahwa pokoknya masa depan saya tidak ada lagi dan saya harus mengakhiri hidup saya di sini? Bisa jadi mungkin tekanan masyarakat, tekanan hidup, atau mungkin dari mereka berpikir bahwa tidak ada solusi lagi yang bisa jadi solusi untuk masalah mereka. Nah, jadi ya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup. Tapi ada satu hal yang menarik nih. Saya baru keinget nih ya. Mungkin kalau misalnya kita melihat satu negara gitu ya, satu negara yang aman, damai, yang indah gitu, di bawah Australia itu ada satu negara namanya negara New Zealand. Tingkat warga negara itu mengakhiri hidupnya itu cukup tinggi. Diakibatkan karena warga negara itu merasa hidupnya sudah nyaman. Merasa hidupnya dia tidak perlu lagi untuk mengembangkan diri. Dia sudah sangat nyaman, sangat enak. Dia nggak tahu lagi mau ngapain. Dia akhirnya mengakhiri hidup. Wah, kok bisa begitu? Karena sangat nyaman. Karena dia nyaman dan dia merasa ya udahlah, hidup saya udah nggak bisa berkembang lagi. Saya ke depannya udah begini-begini aja. Ya udah, hidup saya seperti ini, selesai, mengakhiri hidupnya. Dengan cara seperti itu. Padahal hidup dia itu udah nyaman. Kenapa dia harus? Udah nyaman. Di negara tersebut itu kalau warga negara asli itu per minggu dia bisa mendapatkan sekitar $300-400 kalau dia tidak bekerja. Dia merasa hidupnya sangat nyaman, sangat enak.
kalau punya anak pun anaknya jadi tanggungan negara, dapat tunjangan gitu. Dia merasa udahlah, udah nggak ada, tidak bermakna lagi hidupnya dia. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Jadi dua ekstrimnya ya. Oke. Alasan manusia mengakhiri hidup itu bisa jadi tuntutan yang sangat berat. Tuntutan yang sangat berat. Yang sangat berat, solusi yang udah nggak kepikir lagi kedepannya solusinya seperti apa. Oke. Ada yang justru sangat enak, sangat nyaman hidupnya. Sangat nyaman hidupnya Sampai kedepannya dia udah nyaman, udah enak, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Kalau saya nggak ada pun anak-anak saya masih bisa hidup. Istri keluarga saya masih bisa hidup, ya udah mengakhiri hidup. Iya. Wow, sungguh di luar naral, nurul. Itu terjadi di New Zealand. Itu di daerah mana tuh? Di bawah Australia. Itu kejadian seperti itu. Iya. Orang sudah hidup di zona nyaman dan sudah punya penghasilan, tetapi malah mengakhiri hidup. Beda lagi ceritanya di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin ya karena tuntutan hidup. Orang terkadang merasa dia udah nggak punya solusi lagi. Anggaplah amit-amit jangan sampai terjadi ya. Oke. Ada satu orang yang terjerat hutang. Oke. Ya mungkin ini bukan keinginannya dia terjerat hutang, tapi tiba-tiba dia terjerat hutang di mana hutang yang harus dia tanggung itu berkali-kali lipat daripada penghasilan dia. Oke. Jadi dia merasa bahwa, waduh, penghasilan saya hanya sepersekian dari utang yang harus saya lunasi. Saya mau ngapain lagi? Saya mau kerja gimana lagi? Mau banting tulang seperti apa lagi? Mau kerja 7 kali 24 jam seperti apa lagi untuk bisa melunasi utang ini nih? Oke. Sedangkan kalau tidak dilunasi, pasti akan ada orang datang nagih, orang mengancam dan segala macamnya. Dia malu mungkin sama lingkungan sekitarnya, dia malu sama keluarganya, dia malu sama lingkungan tempat dia tinggal. Jadi dia merasa bahwa udah nggak ada solusi, ya udah daripada saya menanggung malu, mending saya mengakhiri hidup. Itu. Tapi rata-rata yang saya dengar, ada beberapa media yang sudah saya baca juga kan. Rata-rata yang mengakhiri hidup itu anak muda atau generasi Gen Z. Kenapa? Mungkin mungkin bisa dikaitkan untuk Gen Z ini ke pola asuh orang tua maksudnya. Pola asuh orang tua satu, terus kemudian yang kedua lingkungan. Okay. Pola asuh dan lingkungan yang mengarahkan anak-anak Gen Z ini atau ya orang-orang di generasi Z ini yang dimana dia nyaman. Oke. Anak-anak Gen Z ini diberikan kenyamanan, diberikan sesuatu yang enak dari orang tuanya, dari lingkungannya. Salah satu contohnya misalnya dia mau pesan makan. Oke. Dia mau makan aja dia cukup buka HP, pesan. Tunggu aja paling lama 30 menit datang makanannya. Begitu mudahnya, begitu nyamannya, begitu enaknya gitu ya. Jadi mereka lebih kurang bisa diajak susah. Sekalinya dia mendapat satu tekanan, satu masalah yang solusinya mungkin masih kabur, dia kacau tuh di situ. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia nggak bisa mikir ke depannya saya harus gimana, saya harus karena kenyamanan yang dia sudah terbiasa nyaman. Dia sudah terbiasa enak, terbiasa nyaman. Sekalinya dia dapat sesuatu yang nggak nyaman, dia udah nggak bisa mikir lagi. Itu karena pola asuh dari orang tua yang salah atau bagaimana kok? Pola asuh ya dari orang tua yang mungkin lebih memberikan kemudahan ke anak-anak sih. Seperti dimanja-manja begitu. Gitu ya. Misalnya anak tidak boleh dibentak, anak tidak boleh dikasarin. Ya mungkin ya benar tidak boleh dibentak, tidak boleh dikasarin. Tapi ada kalanya anak itu harus ditempatkan di sesuatu yang sulit. Ditempatkan di sesuatu yang sulit. Iya, ditempatkan dalam sesuatu yang sulit di mana
anak itu harus mencari caranya sendiri untuk menemukan solusi. Menemukan solusi. Iya. Betul. Jadi di situ anak itu terlatih, mentalnya itu kuat. Jadi sekalinya dia menghadapi masalah itu dia tahu, saya bisa pakai solusi A, solusi B, solusi C, solusi D. Kalaupun solusi A mentok, saya bisa ke solusi B. Dia otaknya tuh berpikir dan terbiasa untuk berada dalam situasi sulit. Dia bisa cari jalan keluar. Bisa cari jalan keluarnya sendiri. Tapi kalau anak yang sudah dibiasakan enak, situasinya enak terus. Nah sekalinya dapat kesulitan, dia di otaknya tuh blank tuh, karena dia nggak pernah belajar, nggak pernah belajar menemukan solusi A, solusi B. Kalau solusi A mentok, wah harus solusi B. Nah kadang malah dia solusi A mentok, dia merasa wah habis dah, hidup saya udah habis nih, hidup saya habis udah. Maka dia harus mengakhiri hidupnya. Nah, balik lagi ke pola asuh. Nah, pola asuh itu diharapkan orang tua harus sedikit tega lah, tapi bukan berarti kasar, keras atau jahat gitu ya. Harus sedikit tega menempatkan anak di situasi yang tidak nyaman. Tujuannya untuk anak itu belajar lebih tangguh, lebih kuat dan menemukan solusi untuk permasalahan. Menempatkan anak di situasi yang sangat sulit itu maksudnya apa, Kus? Supaya apa? Supaya anak itu belajar. Belajar menemukan solusi di mana menemukan solusi dalam situasi yang sulit. Oke. Saya ambil contoh misalnya anggaplah anak udah dewasa lah ya, udah remaja lewat umur 18, 19 sampai 20 tahun ya. Anak ini tahu-tahu ya terjerat utang. Misalnya ya, dia tidak sengaja memencet satu tombol di HP-nya dia. Dia main dan segala macam, dia terlilit utang lah. Dia harus melunasi jumlah tertentu yang di luar kemampuannya dia. Nah, mungkin sebagai orang tua bisa dia melakukan papamu aja atau mamamu aja yang melunasinya. Yang membayarnya. Kamu tenang aja udah, enak-enak aja. Jadi anak itu nggak belajar bahwa untuk menghadapi situasi sulit saya harus pakai cara A, cara B, cara C. Itu dia akan terbiasa untuk mengandalkan orang tuanya. Pokoknya saya kesulitan, ya papa saya bantu. Saya kesulitan, mama saya bantu. Nah, menempatkan anak dalam situasi sulit itu ada kalanya kita membiarkan anak itu untuk cari tahu dulu. Kita bisa nih membantu, kita bisa melunasi utangnya. Sebagai orang tua kita bisa dengan mudahnya lah bayar selesai. Tapi kita perlu memberikan satu situasi di mana anak itu cari tahu dulu nih. Cari tahu dulu, kamu bisa nggak nyelesain itu sendirian? Menyelesaikan masalah itu sendirian. Pakai cara apapun. Papa mama tetap support. Tetap support, nggak akan ninggalin kamu, nggak akan marahin kamu dan segala macam, tetap support. Papa cuma pengen lihat kamu gimana nyelesain masalah ini. Bagaimana cara dia bertanggung jawab? Bagaimana cara dia menyelesaikan ide-ide apa yang bisa keluar. Gitu. Nah itu. Berarti pola asuh yang baik menurut Komik sendiri atau sudut pandang Komik sendiri itu di umur berapa agar anak itu akan terbiasa dengan ketika misalnya menghadapi suatu masalah suatu hari nanti? Dari kecil pun, misalnya dari usia 3 sampai 5 tahun. Usia 3 sampai 5 tahun. Ya, pada saat dia misalnya mau minta mainan. Minta mainan. Anggaplah minta mainan gitu ya. Minta mainan atau anggaplah pada saat dia kesulitan untuk menyelesaikan satu tugas dari sekolah. Misalnya dia suruh menulis A, B, C gitu ya. Kita sebagai orang tua pasti kalau misalnya kita mau cepet, kita yang ngerjain kan? Kita yang ngerjain, udah A tuh begini, set, B tuh begini, C tuh begini. Tapi anak itu nggak belajar, anak itu nggak tahu goresan A itu seperti apa. Itu goresan orang tuanya tuh. Nah, anak kalau misalnya kita mau menerapkan pola asuh yang istilahnya mendidik, kita berikan anak itu, biarin dulu dia
coretannya salah, dia mau nangis, dia mau apa, dia merasa nggak nyaman, biarin dulu sampai dia menemukan satu coretan yang benar. A itu seperti ini, B itu seperti ini, C itu seperti ini, dan itu coretan dia sendiri. Nah itu seperti itu. Oke. Seperti itu. Jadi mungkin awalnya itu anak itu merasa nggak nyaman, anak itu tersiksa pada saat dia menggerakkan tangannya itu, aduh kok berat banget, sulit. Tapi justru dari situ dia belajar menemukan solusi dalam sesederhana menulis. Sesederhana menulis, bagaimana dia memegang pulpen gitu ya. Dia melakukan goresan gimana enaknya. Oke. Nah, itu umur 3-5 tahun. Kalau misalnya lebih besar itu, kalau misalnya anak itu sudah mulai berteman dengan teman sebayanya, relasi, mungkin ada kalanya anak itu nggak sejalan dengan temannya, berantem sampai harus mukul, sampai harus segala macem. Nah, pola asuh dari orang tua yang baik, menurut saya, menurut pendapat saya nih, orang tua itu tidak memberikan situasi yang gampang terhadap anaknya. Kalau misalnya anaknya berantem dengan temannya, lalu orang tuanya datang marahin temannya. Enggak. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kalau misalnya anaknya nangis, ya sebagai orang tua kita melihat dulu kenapa dia nangis. Jangan-jangan memang salah si anak ini. Salah si anak ini, makanya dia mendapat perlawanan dari temannya. Jadi misalnya dia mendorong duluan, terus dapat balasan dari temannya, dia nangis gitu. Nah, pola asuh seperti inilah yang memang kelihatannya bagi dalam sudut pandang anak ini, kok orang tua saya kok tidak membela saya. Tapi justru di situ dia belajar. Di situ dia belajar bagaimana menyelesaikan konflik dengan temannya. Oh ternyata saya yang salah. Oh saya yang harus minta maaf. Oh ternyata saya yang kurang hati-hati. Oh saya nextnya harus berhati-hati lagi. Nah pola dari sesederhana itu kita bisa menerapkan pola asuh yang benar, yang baik, yang benar menurut pendapat saya ya. Menurut keyakinan. Ya. Jadi ya kita harus seimbang di mana kita memberikan solusi, di mana kita memberikan sesuatu yang tidak enak untuk anak. Gitu. Terus apa yang terjadi kok ketika misalnya ada tugas dari guru tadi untuk si anaknya, terus si anaknya belum bisa bekerja atau tidak bekerja, dia menyuruh orang tuanya dan orang tuanya mengerjakan tugasnya si anak. Apa yang terjadi di pikirannya anak tersebut? Ini menarik nih. Bayangkan anak itu dapat PR dari gurunya. Orang tuanya semua yang ngerjain. Betul. Anaknya santai. Jadi di dalam pikiran anak itu, pokoknya kalau saya dapat PR dari guru, orang tua saya aja yang suruh ngerjain. Ya kan? Orang tua saya yang suruh ngerjain. Begitu dapat PR, pulang, mau Pak, ini saya dapat PR, kerjain. Nah, itu yang tertanam. PR sama dengan dikerjakan orang tua. Tapi sekalinya dia mendapat ulangan di sekolah di mana dia nggak ada orang tuanya, dia nggak akan bisa ngapa-ngapain. Karena dia mengharapkan bantuan dari orang tua. Iya. Begitu. Berarti solusi seperti ini ada yang salah berarti dari orang tua sendiri. Iya, untuk polanya. Karena pembiasaan itu. Pembiasaannya. Anak ditempatkan di situasi yang nyaman, enak. Begitu orang tuanya tidak ada di sekolah, dia mendapat persoalan sama kayak PR-nya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena yang tahu mengerjakan orang tuanya. Dia nggak tahu bagaimana mengerjakan itu. Dia mengharapkan orang tuanya. Iya, bisa jadi di sekolah dia nangis cari orang tuanya. Begitu juga kasus yang tadi yang mengakhiri hidup karena dia tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Mungkin orang tuanya ya pada saat disupport itu, orang tuanya pada saat itu tidak bisa mensupport lagi, atau orang tuanya mungkin sudah nggak ada, sudah meninggal. Dia udah nggak ada patokan hidup lagi. Ya udah, dia merasa mengakhiri hidupnya aja udah. Itu berarti apakah lingkungan itu akan mempengaruhi mempengaruhi psikologi seseorang? Apakah lingkungan yang baik itu akan membawa kita ke
hal-hal yang baik juga dan lingkungan yang kurang baik atau lingkungan di tengah masyarakat yang suka membuli itu akan mempengaruhi kita. Oh iya, pasti. Seperti apa contohnya? Pasti. Lingkungan. Jadi kalau digambarkan itu dalam perkembangan setiap manusia, lingkungan terdekatnya itu adalah keluarga. Betul, oke. Lingkungan terdekatnya keluarga. Jadi lingkungan, bagaimana lingkungan itu mempengaruhi anak itu tergantung bagaimana keluarganya mempengaruhi dia. Oke. Gitu. Jadi misalkan keluarga itu mempengaruhi dia dan memberikan pola asuh yang baik. Oke. Nah, di lingkungan terkecilnya pola asuhnya baik, dia tangguh, dia kuat gitu ya. Pada saat dia keluar, pada saat dia ke lingkaran yang lebih besar lagi, mungkin teman sebaya, guru, atau ya kerabatnya gitu. Dia sudah terbiasa tuh, sudah kuat berdasarkan dari lingkungan. Mentalnya ya? Mentalnya udah kuat. Nah itu. Jadi ya memang lingkungan itu mempengaruhi. Lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan mempengaruhi, sedikit banyak mempengaruhi. Oke. Terus bagaimana kalau kasus pembulian-pembulian yang terjadi yang mempengaruhi seseorang itu mengakhiri hidup, mungkin dengan bully karena fisik atau dengan yang lain, bagaimana dengan itu kok? Oke, bully ya. Pembulian. Pada saat saya yakin sih, menurut keyakinan saya itu, saya yakin banget kalau misalnya seorang anak dibully, baik itu secara fisik, secara verbal, secara apapun, tapi di rumah atau di keluarganya dia merasa dirinya berarti. Di rumah dia merasa dirinya berarti. Di rumah dia merasa berarti. Anggaplah di sekolah dia dikatain jelek, monyong lah, apa segala macam. Tapi begitu di rumah dia ketemu orang tuanya, wah anak papa luar biasa hebat. Di sekolah berprestasi terus. Dia pasti akan punya akan punya batasan, akan punya limit di mana hal-hal yang buruk itu dinetralisir oleh pujian dari orang tuanya. Dia memfilterisasi atau bagaimana kok? Atau enggak? Dia bisa dia bisa membedakan. Dia bisa membedakan. Dia bisa mempercayai bahwa orang yang melahirkan dia, yang merawat dia dari kecil itu lebih memberikan support, memberikan support dan memberikan kata-kata yang lebih positif daripada orang yang nggak melahirkan dia, nggak merawat dia dari kecil gitu. Jadi dia merasa percaya dirinya itu lebih dapat. Nah, mungkin yang mengakhiri hidupnya karena dibully itu karena mungkin begitu pulang ke rumah, dia merasa tekanan itu ada lagi. Tekanan dari keluarga maksudnya? Tekanan dari lingkungan terdekatnya dia. Lingkungan terdekat, Jadi di sekolah, di luar rumah, dia dihabisi istilahnya. Pulang ke rumah bukannya dapat hiburan, bukannya dapat ketenangan, malah makin dihabisi lagi. Jadi dia merasa ya udah di luar habis, di dalam habis, ya udah habis sekalian gitu. Mending ya apalagi arti hidup saya gitu. Dia mengakhiri hidup dengan cara seperti dia mengakhiri hidupnya dengan pemikiran seperti itu. Udah nggak bermakna lagi hidup saya gitu. Terus bagaimana caranya supaya mental kita ini tetap kuat dan meskipun banyak orang yang mau menjelek-jelekan kita seperti itu, bagaimana caranya memanajemen emosinya kita seperti itu? Memanajemen emosi, mungkin ada 2 cara, tapi mungkin saya bisa milih satu cara ini aja yang paling baik lah ya. Karena kalau 2 itu mungkin agak riskan. Satu cara ini aja. Pada saat kita bicara soal manajemen emosi, kita harus tahu emosi yang masuk dan emosi yang keluar. Emosi yang masuk dan emosi yang keluar. Seperti apa itu kok? Anggaplah ya. Di lingkungan sekitar kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kurang baik. Baik itu secara langsung atau secara tidak langsung. Kita merasa orang di sekitar kita nih nggak fair terhadap kita. Nah, bagaimana cara memanagenya itu kan istilahnya emosi yang jelek tuh udah masuk tuh. Emosi yang jelek itu udah masuk. Udah masuk ke kita. Udah istilahnya anggapan mungkin bisa jadi anggapan kita sendiri itu udah masuk ke kita. Nah, bagaimana cara memanagenya? Kita bisa harus mengeluarkan
emosi itu. Mengeluarkan emosi itu dengan cara misalnya kita melakukan hal-hal yang kita suka lah. Melakukan hal-hal yang kita suka. Seperti apa itu kok? Melakukan hal-hal yang kita suka ini nggak mesti harus beramai-ramai, nggak mesti harus ngajak teman. Kadang kalau teman nggak bisa, itu bisa jadi beban kita juga. Misalnya kita suka nongkrong gitu ya, kita dapat emosi yang buruk, terus kita suka nongkrong, kita ngajak teman, nongkrong yuk, enggak lah, males gue nongkrong sama lu. Itu makin emosi jelek lagi. Tapi kita bisa kok milih sesuatu yang misalnya kita nonton TV, nonton HP, hiburan, atau misalnya main musik. Kalau misalnya bisa main musik, atau kalau nggak main musik pun bisa macem lah, cari makanan enak mungkin ya kan, jajan, cari jajan, pergi ke satu tempat cari jajan, atau mungkin yang lebih murah, misalnya kalau suka oprek kendaraan motor, nah itu bisa tuh bongkar pasang, modifikasi, yaitu lebih ke sesuatu yang bisa menyegarkan lah. Apapun itu, baik itu secara sendiri atau beramai-ramai, ya itu harus dilakukan sih. Itu harus dilakukan untuk merefresh kita. Seberapa penting lingkungan itu mempengaruhi relasi kita? Lingkungan yang baik maksudnya. Oh ya, penting. Menurut koko bagaimana itu? Ya sangat penting sih, dari lingkungan manapun, dari keluarga, dari lingkungan sekitar pun kita belajar gimana kita berinteraksi sama orang. Berinteraksi sesama orang, oke. Anggaplah gini, misalnya orang tua atau di lingkungan di rumah. Oke. Kita dari kecil terbiasa melihat, mungkin terbiasa melihat ayah yang suka kasih kado atau kejutan ke ibu. Oke. Nah, itu kan dengan kita sering melihat begitu, kita belajar bahwa kalau kita mau menghargai orang, kita bisa memberikan sesuatu yang disuka, bunga, makanan, coklat, apapun. Itu ya. Jadi kita belajar tuh, orang lain suka lo diginiin, orang lain suka lo diginiin. Sebaliknya, kalau kita dari rumah kita belajar pukul sana pukul sini gitu ya, kita secara tidak langsung kita belajar bahwa ternyata berelasi itu seperti ini ya. Berelasi tuh bisa mukul kapan aja gitu. Jadi bisa jadi dia merasa bahwa memukul temannya itu sesuatu yang wajar. Memukul temannya itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar karena di rumah dia melihat saling pukul-pukulan. Jadi dia merasa bahwa dipukul itu biasa ya. Dipukul itu begini ya. Mungkin ada yang menangis, ada yang sakit gitu. Tapi dia mempelajari relasi itu begitu. Dia akan keluar dan dia akan melakukan itu di luar. Jadi kalau misalnya ditanya sepenting apa, ya sangat penting. Sangat penting, berarti kita harus berada di lingkungan yang baik ya kok ya. Lingkungan yang baik, lingkungan nggak baik itu yang kondusif ya. Baik itu relatif ya. Baik itu relatif. Kadang kita berpikir baik itu baik yang nyaman. Tadi balik lagi nyaman dan segala macam itu justru nggak mendidik. Lingkungan yang seimbang. Bukan lingkungan yang nyaman. Bukan lingkungan yang nyaman. Menurut saya, karena lingkungan yang nyaman itu bikin zona nyaman dan bikin orang itu tidak tangguh. Lingkungan yang seimbang lah. Lingkungan yang seimbang kadang ada perih-perihnya tapi ada manisnya. Kadang ada perih-perihnya lagi ada manisnya gitu. Gitu. Berarti penting juga di lingkungan yang balance ya, balance. Seimbang. Ya, karena dari perih itu kita belajar gimana kita memecahkan sesuatu, gimana kita menyelesaikan masalah. Yang nyaman itu gimana kita menghargai orang, gimana kita berinteraksi kalau lagi seneng. Nah, perih dan nyaman itu perlu dalam satu lingkungan sih. Oke. Balance. Lebih balance ya. Apakah begini kok? Pertanyaan saya simpel, apakah ada nggak tanda-tanda atau ketika Koko melihat seseorang itu
merasa depresi, bagaimana dia untuk menghadapi hidupnya? Ada nggak tanda-tandanya? Oke, tanda-tanda. Kalau secara kasat mata bisa menipu. Kalau secara kasat mata bisa menipu. Jujur, beberapa kali saya temukan satu orang gitu ya. Pagi-pagi masih ketemu, masih senyum, nggak kelihatan ada tanda-tanda sama sekali. Oke. Sore pulang kerja dia sudah overdosis. Oh. Dia sudah overdosis dan ya disinyalir dia melakukan itu dengan sengaja. Dengan sengaja. Padahal paginya tadi sempat paginya ceria, kayak hari-hari biasanya. Ceria, ngobrol gitu ya. Tapi ya singkat cerita dia udah mengakhiri hidupnya dan semuanya pun shock, semuanya kaget. Kok bisa-bisanya nih orang tadi pagi masih ketawa-ketawa, tahu-tahu udah mengakhiri hidup gitu. Nah, secara kasat mata sebenarnya kita agak susah kalau dalam situasi ekstrim ya, kita agak susah menilai orang ini depresi atau enggak. Apalagi orang yang bisa menyembunyikan perasaan tertekannya itu dengan ya bisa menyembunyikan dengan tabir-tabir yang gak bisa terlihat, yang tebal, itu bisa. Jadi ya agak sulit secara kasat mata. Kadang kita juga melihat orang yang tadinya ceria, tahu-tahu hari ini murung gitu. Tapi ternyata dia murung itu bukan karena dia pengen mengakhiri hidupnya, tapi memang karena dia lagi masalah lain. Tetapi masih bisa diatasi gitu. Secara kasat mata sih agak susah. Bagaimana peran psikolog melihat orang-orang yang mengakhiri hidup menurut Koko sendiri atau pandangan Koko sendiri? Wah, peran psikolog beda-beda ya psikolog. Psikolog di dunia ini ada ratusan jutaan, bahkan ya jutaan lah ya, ratusan juta psikolog. Pasti mereka akan menanggapinya beda-beda. Mereka akan menanggapinya berbeda-beda. Orang yang mengakhiri hidupnya ini mungkin karena pola asuhnya salah, mungkin karena kepribadiannya memang seperti itu, mungkin punya karakter yang seperti itu gitu. Tapi kalau saya pribadi menganggap orang yang mengakhiri hidupnya itu ya balik lagi orang yang udah nggak punya harapan dan nggak punya masa depan. Iya, nggak punya masa depan dan dia nggak pernah dikasih kesempatan untuk berada di situasi sulit di mana dia harus menyelesaikan masalah itu sendiri. Kembali tadi mungkin dari awalnya itu di pola asuh orang tua ya. Pola asuh. Mungkin sebelumnya dia manja-manja sama orang tua. Jadi ketika dia sudah menginjak dewasa dan semua yang dapat dari orang tua itu sudah dia tidak dapatkan lagi. Iya. Jadi mau tidak mau dia mengakhiri hidup. Dia mengakhiri hidupnya. Itu di satu sisi ya. Tapi kalau di sisi lain, kalau kita berbicara, kita tidak semata-mata menyalahkan pola asuh orang tua. Kita tidak semata-mata menyalahkan pola asuh orang tua. Kenapa kok? Bisa jadi pola asuh orang tua itu kurang baik, bisa dibilang secara norma kurang baik. Ya, main tampar, main pukul dan segala macam. Tapi ada anak yang dibekali dengan kepribadian yang tangguh dari lahirnya dia. Ada anak yang dibekali dengan kepribadian yang tangguh dari sejak lahir. Jadi dia meskipun dia melihat di rumah orang tuanya gampar sana, gambar sini, gampar sana, gambar sini, tapi dia tidak goyah dan dia merasa justru dari situasi ini saya bisa belajar sesuatu bahwa berelasi itu nggak seperti itu. Nah di situ justru dia bisa lebih tangguh dari situ. Jadi meskipun dia melihat kedua orang tuanya sering baku tampar, berkelahi, tetapi karena dia sudah dari lahirnya itu sudah dia dikatain tangguh, dia tetap stabil. Tetap stabil. Nah itu bawaan dan bisa dibilang itu anugerah sih. Itu anugerah dari Tuhan. Karena memang anak itu memiliki sifat bawaan yang tangguh. Memiliki sifat bawaan yang tangguh. Memiliki sifat bawaan yang tangguh. Jadi kita bisa lihat dari dua sisi nih, dari lingkungan yang berperan, atau dari sifat bawaan yang berperan.
Gitu. Lingkungan yang berperan atau sifat bawaan yang berperan. Oke. Lingkungan itu bisa membentuk orang memiliki kepribadian tertentu. Oke. Tapi lingkungan itu juga bisa jadi tidak mempengaruhi orang karena orang itu dari awal sudah memiliki kepribadian tertentu. Oke. Anaknya dari awal memang udah tangguh nih. Udah tangguh dan dia melihat orang tuanya pukul-pukulan pun dia nggak terganggu. Dia nggak terganggu. Iya, dia justru malah makin tangguh, makin kuat menghadapi masalah. Tahu-tahu dia bisa melewati. Oke. Gitu. Berarti apakah itu ada kaitannya dengan spiritualitas ya, atau bagaimana? Iya, percaya nggak percaya kita sebagai seorang psikolog kita harus mengakui ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol dan nggak bisa kita analisa. Karena manusia itu tidak hanya sebatas diketahui lewat kondisi psikis, jiwa dan tubuh. Iya, tubuh, jiwa dan roh. Tubuh, jiwa dan roh. Itu manusia itu memiliki 3 unsur itu dan masing-masing itu berperan penting dalam kehidupan manusia. Itu jadi kita nggak bisa semata-mata memetakan satu manusia ini saklek. Kalau keluarganya begini pasti anaknya akan begini, itu beda lah. Nggak bisa 100%. Mungkin 70-80% bisa, tapi ada faktor-faktor lain, faktor spiritualitas, faktor bawaan kepribadian anak itu yang mempengaruhi. Faktor kepribadian anak atau faktor bawaan kepribadian anak itu yang mempengaruhi. Ya. Ya. Seberapa penting spiritual seseorang itu harus kita jaga? Wah, itu penting sih. Itu penting. Ya pastinya kalau misalnya kita bicara tentang spiritual dan psikologi, jiwa dan roh gitu ya. Roh itu bicara spiritual, jiwa itu berbicara tentang pikiran, ide. Itu sama-sama nggak kelihatan. Sama-sama nggak kelihatan. Tapi kalau roh itu lebih hubungannya dengan Sang Pencipta. Roh itu hubungannya tuh sama dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta. Nah, jiwa itu hubungannya dengan ya tadi keinginan, ide, pikiran, hasrat dan segala macamnya. Dan itu hubungannya dengan lingkungan sekitar. Trauma, lalu kemudian perasaan bersalah, perasaan sedih, itu jiwa. Nah, penting untuk menjaga spiritualitas karena ya balik lagi, manusia itu punya 3 unsur, tubuh, jiwa dan roh. Kalau roh nggak sehat, kita cuman maintain tubuh, fitness, lalu kemudian hanya memaintain jiwa, itu tidak balance, tidak balance karena 3-tiganya harus balance. Kalau misalnya kita maintain roh aja dan tubuh, tapi jiwa tidak kita maintain, itu juga nggak balance. Ketiganya itu harus balance. Balance. Karena kalau salah satu contoh orang yang mungkin memaintain rohnya aja, tapi jiwanya dia tidak maintain, itu dia roh itu hanya sampai sebatas pemikirannya dia, tapi tidak pernah dia terapkan. Misalnya dia melakukan perselingkuhan, tapi bawa ayat Tuhan, misalnya dia melakukan satu kekerasan, satu penghukuman, tapi dia bawa ayat agama, misalnya. Nah itu berarti dia mungkin secara roh tapi secara jiwa dia nggak sehat, dia juga nggak balance juga. Nah, jiwa dan roh sehat, tubuh nggak sehat, ya sakit. Sakit ya. Iya, dia terbaring di kasur kan. Nggak bisa. Ya 3 ini harus balance. Ketiganya itu harus balance. Menurut Koko Mike sendiri, apakah spiritualnya itu juga mempengaruhi seseorang itu
bunuh diri atau bagaimana? Apakah misalnya begini, apakah seseorang yang bunuh diri ini spiritualitasnya itu kurang? Atau bagaimana menurut Koko sendiri? Iya, saya merasa sih menurut keyakinan saya kalau misalnya orang memiliki spiritualitas yang baik, dia tahu bahwa hidupnya nanti ke depan itu masih ada harapan. Kehidupan ke depan itu masih ada harapan. Masih ada harapan, meskipun situasi sekarang itu hancurnya kayak gimana, ke depan itu masih ada harapan. Itu kalau dia memiliki spiritualitas yang baik, dia masih punya harapan. Berarti orang yang mengakhiri hidup ini sudah tidak punya spiritualitas lagi. Bisa dikatakan begitu karena dia merasa tidak ada harapan lagi. Oh, oke. Kalau misalnya dia masih punya harapan sedikit aja, ya sedikit apapun harapan itu pasti bisa membuat orang itu hidup lebih lama. Karena dia tidak akan merasa mentok kalau dia berpikir, wah besok pasti saya akan dapat ini, besok pasti saya akan dapat ini, besok saya akan melakukan ini, saya akan dapat ini. Itu pasti orang tidak akan mengakhiri hidupnya karena masih ada harapan. Masih ada cahaya lah. Oke. Tapi kalau misalnya orang itu merasa udah habis lah, harapan pun nggak ada, gelap, udah nggak percaya apa-apa lagi, berarti spiritualitasnya di situ dia sudah nggak ada sama sekali. Tidak tercerahkan lagi udah. Tidak tercerahkan lagi, dia udah mentok, dia udah udah merasa bersalah, udah merasa sedih, udah merasa hancur, marah dan segala macam. Habis. Sudah mengakhiri hidup, sudah tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi. Nah itu. Itulah pentingnya spiritualitas untuk menjaga harapan itu tetap ada. Pentingnya spiritualitas itu menjaga harapan itu tetap ada. Wow. Yeah. Ini sungguh luar biasa. Keren. Yeah. Aku suka. Apalagi ya hidup berapa kali kita, ya mungkin pengalaman Mas Roy, pengalaman kita juga, berapa kali kita berada dalam situasi sulit. Nah, tapi kenapa kita bisa lewat? Karena kita masih ada harapan. Masih ada harapan atau mungkin ke depan kita masih, besok saya akan melakukan ini pasti aman lah. Ini cuma sebentar aja, besok saya akan dapat ini. Itu kan masih ada harapan tuh. Tapi kalau misalnya dalam situasi sulit, besok saya mau ngapain ya? Besok saya nggak bisa begini, besok saya nggak bisa begitu, saya nggak ada begini, habis lah. Sudah buntu, sudah habis, apalagi dari lingkungan, wah kamu udah habis nih, udah selesai. Sudah tambah dari bebannya semakin numpuk. Mungkin dari rumah pun udah kamu sih melakukan itu, kamu sih disalahin malah kan, di hujani penghakiman gitu kan. Kamu sih gara-gara kamu kemarin gini, makin tertekan, udah nggak ada harapan, tertekan, habis. Itu. Terus bagaimana dengan orang yang ekonominya cukup baik, tetapi mereka mengakhiri hidup? Menurut pandangan Koko sendiri bagaimana? Karena banyak berita-berita yang ada di Indonesia ini. Nah, balik lagi. Ekonominya baik. Ekonominya ya bisa dibilang harapan secara duniawi akan ada terus. Gitu ya. Tapi balik lagi ke pola asuh dan seberapa sering dia merasa tidak nyaman. Seberapa sering dia merasa tidak nyaman, Seberapa sering dia merasa tidak nyaman. Ekonomi baik, dia terjerat utang, dilunasin. Dia terjerat utang, dilunasin. Dia tidak pernah merasa tidak nyaman. Ya. Oke. Sekalinya dia merasa nyaman, dia merasa, sekalinya dia merasa tidak nyaman dari kenyamanan itu, sekalinya dia merasa tidak nyaman, nah dia hidupnya udah nggak berarti lagi tuh. Hidupnya udah nggak berarti lagi, atau balik ke ilustrasi yang negara New Zealand tadi. Dia udah merasa nyaman, udah merasa saking enaknya, udahlah, udah nggak ngapa-ngapain. Saya pun kalau misalnya nggak kerja pun, anak saya sampai sekian puluh keturunan tuh masih bisa kuliah sampai ke luar negeri gitu. Ya udahlah, saya ngapain saya hidup gitu. Ya saya mau beribadah nggak beribadah pun masih ada. Tetap
tetap bisa hidup, tetap bisa makan enak tiap hari, ya udahlah, udah nggak ada apa-apa lagi, ya udah selesai. Wow, begitu. Orang saking merasa merasa nyaman di zona nyaman yang terus-terusan juga bahaya. Orang merasa nyaman di zona nyaman yang terus-terusan itu berbahaya. Kenapa? Ya karena dia merasa hidupnya dia itu dia ngatur. Hidupnya dia itu dia yang ngatur, oke. Bayangin lah ya, kita punya semua kemewahan, anak sampai cucu sekian puluh keturunan itu bisa kuliah ke luar negeri semua. Kita nggak usah kerja, diem aja. Bisa makan enak tiap hari, bisa makan ini apa tiap hari. Nggak kerja. Mungkin sekarang kalau kita punya masalah memikirkan itu enak ya. Tapi pada saat kita mengalami hal itu, ada satu titik di mana kita gua ngapain lagi ya? Ada pikiran seperti itu. Hidup kita tuh udah enak banget loh. Terus ngapain lagi? Terus nungguin apa lagi nih di dunia nih? Nah udah, bisa jadi tuh. Udahlah, udah selesai lah. Salah satu faktornya. Salah satu faktor mengakhiri hidup. Tuh, jadi situasi yang nyaman itu yang terlalu nyaman tidak baik, yang terlalu berat juga tidak baik. Balik lagi ke balance. Harus keseimbangan ya. Balance, ya. Keseimbangan itu. Balance. Wow. Semua harus balance. Semuanya itu harus balance. Dari pola asuh, karena kita bisa memberikan kenyamanan kepada anak, karena juga kita harus tidak memberikan rasa nyaman kepada anak, dan anak itu harus bisa menerima hal itu. Agar kedepannya dia atau masa depannya dia itu bisa lebih bertanggung jawab lah ya. Betul. Ya, kalau kita sekolah aja kan ujian ulangan atau ya ujian lah. Ujian itu kan nggak nyaman. Betul. Kita harus belajar sampai malam, nggak nyaman. Kita tuh di situasi itu dibikin kita nggak nyaman. Tapi tujuannya apa? Untuk kita naik kelas kan. Betul. Nah itu. Jadi guru aja terhadap murid atau siswanya aja bisa melakukan itu. Orang tua juga harus bisa melakukan itu. Wow. Pola asuh juga diperlukan tuh, hal-hal kayak gitu tuh. Hal-hal ujian untuk naik kelas gitu. Pola asuh yang baik itu akan mempengaruhi seseorang anak lah ya. Seperti itu. Kalau kita punya pola asuh yang baik dari orang tuanya, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Seperti itu ya Bu ya. Betul. Apa solusi terbaik menurut pandangan Koko Mike terhadap teman-teman yang saat ini mungkin merasa depresi atau ingin mengakhiri hidupnya? Menurut keyakinan Koko Mike bagaimana? Kalau misalnya dilihat secara teori itu banyak panjang, tapi saya mau praktikal aja yang gampang. Hidupkan harapan. Satu. Anggaplah itu satu aja. Anggaplah kita lagi berada dalam situasi depresi yang berat, yang solusinya itu nggak ada. Cari satu hal yang bisa dijadikan harapan. Cari satu hal yang bisa dijadikan harapan. Satu aja. Apa itu kok? Anggaplah gini ya. Kita anggap situasi yang paling sulit, yang paling umum, terjerat hutang. Balik lagi hutang ya. Ribuan kali dari pendapatan kita. Kita intinya adalah cari satu hal yang bisa dijadikan harapan. Misalnya apa? Kita bisa melunasi hutang itu dengan cara mencicil. Kita bisa bicarakan mengenai hutang itu untuk bunganya itu bisa dikurangi dengan cara mencicil. Kita menunjukkan niat baik untuk melunasi hutang. Atau ya singkat cerita, kita bisa menghidupkan harapan dengan kita meningkatkan income misalnya. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa mendapat pekerjaan baru atau dapat proyek baru, kita bisa melunasi sedikit demi sedikit utang, makin besar makin terlunasi. Nah itu sudah jadi satu harapan tuh. Nah, singkat cerita, bagi yang depresi, jadikan apapun
harapan sekecil apapun. Nah, itu akan bisa menyambung hidup tuh. Sekecil apapun harapan akan bisa menyambung hidup. Iya. Oke. Sekecil apapun harapan bagi yang putus cinta, putus pacar dan segala macam. Jadi kan satu harapan bahwa kedepannya itu pasti akan menemukan orang yang lebih baik. Asik. Menemukan hal yang lebih baik. Mungkin yang baru di PHK, yang baru kehilangan pekerjaan. Jadikan satu harapan bahwa kedepannya saya akan menemukan pekerjaan yang lebih baik. Atau justru dengan kehilangan pekerjaan ini saya bisa memulai usaha yang lebih baik misalnya, atau memulai wirausaha, memulai kerja wira swasta, belajar jadi pengusaha gitu. Itu pokoknya intinya adalah satu, hidupkan harapan sekecil apapun. Hidupkan harapan sekecil apapun. Itu closing statement yang sangat luar biasa, dan semoga statement ini akan bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang menonton video ini. Oke, thank you guys yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga buat Koko Mike yang sudah berbagi pengalaman dengan saya. Thank you. Mungkin kalau ada yang kalau ada yang mau sharing masalahnya seperti apa, bisa di komen ya. Bisa di kolom komentar guys. Bisa di kolom komentar. Nah, nanti kita bisa bantu menghidupkan harapannya itu dengan cara bagaimana. Betul. Thank you guys. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita. Oke.